Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yan 88, selamat bertemu kembali setelah libur panjang Idul Fitri. Semoga kita sudah mengawali aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei, saya akan menyampaikan bagaimana menjaga kebugaran jasmani bagi karyawan atau pekerja, baik bagi karyawan pemerintahan alias ASN atau aparat sipil negara, maupun bagi karyawan swasta. Begitu juga apakah itu bagi karyawan kantoran atau pekerja di tingkat operasional, misalkan yang bekerja di dunia industri. Diharapkan dengan meningkatkan kebugaran karyawan, dapat meningkatkan produktivitas kerja apapun output yang dihasilkan. Berikut saya share materinya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi dalam dunia kerja dikenal dengan pengeluaran untuk kesehatan dan produktivitas yang dihasilkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh David Anderson, membagi pengeluaran kesehatan dalam dua sisi, yaitu pengeluaran kesehatan langsung atau direct medical cost, dan pengeluaran kesehatan tidak langsung, indirect medical cost. Direct medical cost seperti biaya pengobatan, yaitu biaya rawat jalan maupun perawatan bagi yang dirawat, biaya operasi, biaya obat-obatan, serta jasa dokter dan rumah sakit. Sementara biaya kesehatan tidak langsung, seperti tingkat kehadiran dan tidak kehadiran karyawan yang berdampak pada produktivitas, tingkat kecacatan yang bersifat sementara atau bisa juga permanen yang berdampak pada produktivitas, serta biaya kompensasi bagi karyawan sakit atau tidak bisa bekerja kembali. Dalam penelitian ini, ternyata biaya yang dikeluarkan secara tidak langsung tersebut atau dampak dari produktivitas yang menurun, biaya pengeluarannya 3 kali lipat daripada biaya yang dikeluarkan secara langsung. Sehingga hal ini harus diperhitungkan secara rinci oleh suatu perusahaan, dampak dari seorang karyawan yang sakit, bahkan meninggal akibat penyakitnya terhadap produktivitas. Slide ini menunjukkan data-data faktor risiko penyakit penyebab kematian di Indonesia pada tahun 2019. Kita lihat berbagai faktor risiko penyakit yang juga banyak dihinggapi para pekerja kita, termasuk kurangnya aktivitas fisik, yang sebenarnya juga menjadi kunci utama penyebab timbulnya faktor risiko penyakit-penyakit tersebut. Kita bisa lihat pada slide berikut. Kita lihat bagaimana kurangnya aktivitas fisik atau physical inactivity atau gaya hidup yang mager alias sedentary dapat berdampak pada berbagai faktor risiko penyakit dengan berbagai turunannya, mulai dari penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan metabolik, kanker, penyakit paru-paru dan pernafasan, gangguan otot dan tulang, bahkan gangguan psikologis atau kejiwaan. Jangan sampai kita selama masih aktif bekerja banyak menyimpan risiko-risiko penyakit, bagaikan menyimpan bom waktu yang dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik. Juga sudah harus diwaspadai jika sudah mulai adanya faktor risiko penyakit. Jangan sampai saat pensiun nanti, uang pensiun kita habis hanya untuk biaya berobat. Begitu juga jangan sampai terjadi adanya gangguan kejiwaan akibat stres atau beban pekerjaan. Pada slide ini digambarkan konsep piramida, yaitu digambarkan bahwa sehat tidaklah cukup karena sifatnya hanya sesaat saja.
Dibutuhkan lebih dari itu, yaitu kondisi tubuh dan jiwa yang bugar, apalagi untuk mendapatkan produktivitas serta untuk lebih berprestasi. Sementara konsep piramida satunya adalah perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif dan promotif, khususnya di tempat kerja yang pembiayaannya relatif lebih murah untuk mencegah penyakit, ketimbang biaya untuk kuratif atau pengobatan yang relatif lebih mahal. Adapun hubungan antara komponen dalam kebugaran jasmani, seperti kemampuan jantung paru-paru, kekuatan otot, fleksibilitas sendi, juga terkait dengan komposisi tubuh pada kondisi karyawan dalam melakukan pekerjaan untuk peningkatan produktivitas, kepuasan dalam melakukan pekerjaan, serta tingkat absensi karyawan. Dengan adanya program-program preventif dan promotif tempat kerja, tentunya akan memberikan manfaat bagi pengusaha, selain bagi karyawannya juga. Program-program seperti program aktivitas fisik di tempat kerja akan memberikan manfaat berupa menurunnya angka kesakitan, yang berdampak pada menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan akibat dari meningkatnya produktivitas. Contoh-contoh kegiatan promotif dan preventif yang dapat dikembangkan di tempat kerja berupa adanya tempat kebugaran atau fitness center, diterapkannya program nutrisi sehat bagi karyawan, konseling untuk kesehatan jiwa, program untuk pemantauan kehamilan bagi perusahaan yang karyawannya yang dominan wanita, termasuk adanya ruang laktasi bagi karyawan wanita yang masih mempunyai bayi menyusui dengan menyimpan ASI-nya, serta program konseling bagi yang ingin menghentikan kebiasaan merokok. Program-program preventif dan promotif ini tentunya dapat dilaksanakan sendiri maupun dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat untuk keberlanjutan dan pemantauannya. Beberapa hal berbagai program preventif dan promotif di tempat kerja tadi dikenal saat ini sebagai wellness program atau program keafiatan. Wellness program tadi utamanya terdiri dari deteksi dini serta screening penyakit sebagai upaya pencegahan, program kebugaran jasmani, program nutrisi sehat, program pengelolaan stres, program pemantauan kehamilan, dan pengelolaan ASI, serta program penghentian merokok. Proses dalam menjalankan wellness program terdiri dari asesmen risiko penyakit, proses rujukan sebagai hasil dari asesmen risiko tadi, baik dari sisi asesmen kebugaran jasmani, asesmen nutrisi, kesehatan jiwa, serta kebiasaan merokok. Adapun selama melaksanakan proses rujukan, dilakukanlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan tingkat keberhasilannya, baik secara individu maupun juga terhadap produktivitas perusahaan. Adapun pelaksanaan program kebugaran bagi karyawan, perlu dibiasakan perilaku aktivitas fisik, berupa aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Tentunya sahabat-sahabat dapat melihat pada materi sebelumnya, yaitu A1, tentang pengantar kebugaran jasmani. Kebiasaan beraktivitas fisik atau olahraga dapat dilakukan selama di rumah, dalam perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja sendiri, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan saat waktu senggang atau liburan. Sedangkan pelaksanaan aktivitas fisik di tempat kerja terdiri dari aktivitas fisik harian sebagai bagian dari pekerjaan, peregangan di saat jam kerja ataupun waktu istirahat, latihan fisik atau olahraga di waktu khusus berolahraga, pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani secara bersama-sama sebagai bagian dari refreshing, serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya.
Dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, perlu juga dibudayakan dan dibiasakan posisi atau postur tubuh yang benar atau ergonomis dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Baik bagi pekerja kantoran yang berhadapan dengan komputer, apakah itu posisi duduk atau berdiri, maupun dalam pekerjaan teknis, seperti membawa atau menaik turunkan barang, dan sebagainya. Hindari posisi yang salah untuk mencegah adanya keluhan otot dan tulang di seluruh tubuh, khususnya di area-area persendian seperti leher, bahu, tulang belakang, pinggang, serta lutut. Biasakan melakukan peregangan persendian, baik dalam posisi duduk maupun berdiri, sebagai selingan selama kita melakukan pekerjaan, agar dapat melancarkan aliran darah dalam persendian dan seluruh tubuh. Karena posisi yang kaku terus-menerus akibat melakukan pekerjaan. Berikut adalah contoh-contoh gerakan peregangan yang dapat dilakukan saat waktu istirahat atau dapat juga sebagai selingan saat melakukan pekerjaan. Peregangan dilakukan bagi seluruh persendian, mulai dari leher, anggota tubuh atas dan bawah, serta tulang belakang, dan dilakukan seimbang pada bagian tubuh kiri maupun kanan. Adapun program kebugaran jasmani di tempat kerja sebagai salah satu wellness program terdiri dari latihan fisik terprogram yang dianjurkan sesuai hasil asesmen dan pengukuran kebugaran jasmani awal yang selanjutnya dapat dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Program latihan fisik yang dianjurkan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Olahraga secara kelompok dapat dilakukan misalkan senam aerobik setiap Jumat pagi sebagai olahraga, atau dapat juga dilakukan di tempat tinggal masing-masing saat waktu libur. Perlu ada pilihan dalam melakukan olahraga di tempat kerja sesuai dengan hobi dan hasil asesmennya. Pilihannya misalkan dengan bersepeda, jalan cepat atau jogging, bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain. Selain tentunya jika mempunyai fitness center tadi. Bagi tempat kerja yang memiliki fitness center, sebaiknya dilaksanakan dengan pendekatan kesehatan yang dikenal dengan Medical Fitness Center. Dengan adanya petugas kesehatan dalam pengawasan serta instruktur olahraga, selain adanya alat kesehatan sederhana yang diperlukan, juga dalam menjalankan programnya, punya tujuan untuk menyehatkan dan membugarkan, bukan malah dapat menimbulkan risiko karena olahraga yang berlebihan. Dalam melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani bagi karyawan, perlu dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan tes jalan cepat metode Rockford sepanjang 1 mil atau kurang lebih 1,6 km. Hal ini tentunya dapat dilihat pada materi sebelumnya di YouTube, yaitu materi C2, Program Olahraga Komunitas. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, yang perlu dicatat adalah bagaimana partisipasi karyawan saat melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik di tempat kerja. Bagaimana partisipasi karyawan saat pengukuran kebugaran jasmani beserta hasilnya, serta perlu dimonitor adalah tingkat produktivitas karyawan berupa angka ketidakhadiran kerja, angka kesakitan per satuan waktu, serta angka kecelakaan kerja jika terjadi. Nah, sahabat-sahabat yang sekalian, demikianlah
materi kebugaran bagi karyawan di tempat kerja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan moto bagi karyawan adalah sehat, bugar, dan produktif. Silakan klik dan subscribe, like, dan share. Insya Allah kita menjadi orang-orang sebaiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.